Kabupaten Cirebon yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Abrar Bapak Hatta, yang kami hormati Bapak Ketua RW 04 Sampel Utara Bapak Sri Sulaiman, yang kami hormati para sesepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, para RT dari RT 01 sampai RT 09, dan para bapak, para ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di Masjid Jami Al-Abrar dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Salawat dan salam tak lepas senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua segala umatnya di akhir zaman. Amin. Amin. Para bapak, para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya selaku pembawa acara yang membacakan atau menyampaikan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua santunan anak yatim, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan Al-Qur'anul Karim, dan yang kelima yaitu acara inti Mau'izatul Hasanah, sekaligus duduk dengan doa oleh Al-Mukarram Bapak Habib Raden Solihuddin dari Kabupaten Cirebon. Para bapak, para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita meningkat ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membaca buku kita Al-Fatihah. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim yang dipanggil, yang disebut namanya, mohon untuk maju ke depan. Ananda Abi dari RT 06, Ananda Heru dari RT 06, Ananda Raja dari RT 06, Ananda Anjel dari RT 07, Ananda Rafa dari RT 07, Ananda Devi dari RT 07, Ananda Friska dari RT 07, Ananda Fitri dari RT 07, Ananda Rena dari RT 07, Ananda Timia dari RT 07, Ananda Rosi dari RT 07, Ananda Fatia dari RT 07, Ananda Wiki dari RT 07, Ananda Fahmi dari RT 07, Ananda Abda dari RT 07, Ananda Nasra dari RT 09, Ananda Anawi dari RT 09, Ananda Farah dari RT 09, Ananda Lida dari RT 09, Ananda Abi dari RT 06, Ananda Heru, Oke, tadi yang disebutkan dimohon untuk maju.
sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jamiah Al-Akbar, untuk Bapak Nathan, pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambutan saya bacakan, saya mewakili RW 04 Utara yang untuk kata sambutan bahwa RW sama ya RW ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mahfurman Bapak Ustaz Solehuddin, yang kami hormati Bapak RW 04 Cakra Utara Bapak Sri Sulaiman, yang kami hormati Sekretaris RW 04 Cakra Utara Bapak Abu Bakar, yang kami hormati para pengurus kampung RT 01 sampai RT 9, yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat dan alim ulama, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat berkumpul di Masjid Jamiah Al-Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku Ketua DKM Masjid Jamiah Al-Akbar ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sudah antusias dalam memeriahkan acara PHBI malam ini, dan kepada jamaah sekalian. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pengajian malam ini masih banyak kekurangan. Sekali lagi, saya sebagai Ketua DKM mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, demi berjalannya acara pengajian tersebut, bila mana alat rumah bersama, mohon untuk adik-adiknya jangan ikut. Ada informasi dari pengurus DKM Masjid Jamiah Al-Akbar, alhamdulillah dari dorongan antusias Bapak RW 04 Cakra Utara yang kita cintai dan kita banggakan, bahwasannya berkat doa Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau Allah berkehendak sebentar lagi Masjid Jamiah Al-Akbar akan dibuka kembali. Insya Allah rujukan dana dari dana pemerintah. Itu saja perhatian dan himbauan dari kepada DKM, bahwasanya bila mana ibu dan bapak bisa menyisikan sedekah untuk Masjid Jamiah Al-Akbar, insya Allah sedikitnya bisa membantu daripada pembangunan Masjid Jamiah Al-Akbar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak BKM yang telah memberikan sambutannya. Baiklah para bapak, para ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an Karim yang akan dibacakan oleh saudara Rafael. Saudara Rafael, aku berkesempatan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada saudara Bapak yang telah membacakan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikan ke acara yang ini yaitu Mau'izatul Hasanah. Sebelum Mau'izatul Hasanah dimulai, alangkah baiknya para jamaah yang masih berada di luar masjid untuk dapat memasuki dalam masjid karena masih ada ruangan kosong, agar kita semua bisa menyimak dan mengambil apa-apa yang akan disampaikan oleh Al-Karam Al-Habib Sholihuddin. Dan untuk anak-anak sekalian dimohon jangan ribut. Baiklah, kita langsung saja kepada Al-Karam Al-Habib Bapak Sholihuddin. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau duduk jangan jalan. Tapi kalau begini nggak adil juga. Ini jangan duduk. Berarti ada kursi plastik ya kan? Ada kursi plastik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Alhamdulillah hamdan na'imin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah alladzi akramana biwiladati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin. Allahumma barik lana fi masajidina. Allahumma barik lana fi masajidina. Allahumma barik lana fi masajidina. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para sepuh yang ada di RW 4. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW dan jajarannya, Bapak RT, banyak juga tadi ya, RT 1 sama 9. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Wabil khusus Ustaz Eka Saputra. Kapan ya saya? Bulan yang lalu. Jadi kayaknya tidak ada. Untungnya saya belum berangkat ke Bandung. Diundur besok ke Bandung ini. Minta doa dari semuanya. Insya Allah besok berangkat dakwah ke Bandung. Pagi-pagi. Tapi nganter teman dulu karena mau ke Bali, jadi ke bandara Hussein di Bandung.
Baik, sudah siap? Biar aja anak-anak mau ribut mau fokus, jangan pedulikan. Namanya juga anak-anak. Yang salah siapa? Orang tuanya. Kalau dikawal sama orang tuanya nggak akan ribut. Ribut cetok jadi sulit. Anak-anak nggak punya dosa. Alhamdulillah, anak-anak kita mau masjid. Ya. Ini kira-kira nanti subuh bisa begini kan? Hebat kalau malam ini bisa kumpul banyak begini, subuh juga seperti ini. Katanya Pak RT sama DKM mau bagi-bagi 100 ribuan. Saya pernah dikontrak oleh satu masjid. Pak Ustadz katanya minta waktu setiap Ahad awal bulan. Ngapain? Pengajian subuh, ya subuh. Saya datang, hampir penuh masjid. Ada apa ini penuh? Subuh. Bayangkan subuh, lagi enak-enak tidur. Setelah selesai acara doa, keluar tuh kresek gede-gede, isinya sembako. Saya hitung, waduh lumayan juga, jamaahnya banyak, bukan puluhan ratus. Saya tanya sama DKM, ini program rutin? Ya, kalau saya dikontrak, pokoknya setiap awal bulan akan diminta isi. Berapa ini dananya? 16 juta. Setiap bulan 16 juta sembako untuk jamaah. Mau kayak gitu? Nanti setelah dibubar masjidnya, kalau masjidnya sudah bagus, itu ya. Jadi ini perlu diluruskan niat perlu diluruskan. Kira-kira ke masjid itu niatnya apa? Ada niatnya karena seseorang. Nah, kalau saya tidak hadir nggak enak sama ketua DKM, sama Pak RW, sama Pak RT. Besar di sini kalau saya nggak hadir berarti karena seseorang. Ada juga karena sesuatu. Nah, itu contohnya tadi subuh ramai. Akhirnya saya penasaran. Saya amati ahad depannya ramai nggak? Begitu saya lewat itu sepi. Itu berjalan lama. Nah, begitu pertemuan berikutnya, kita sudah berapa kali pertemuan, saya singgung. Saya sampaikan kenapa kok akan kemarin sepi, akan sekarang ramai. Itu pada tersinggung. Akhirnya saya nggak panggil lagi, nggak diundang lagi. Ya sudah, yang penting kebenaran sudah disampaikan. Terutama donaturnya tidak menghendaki, kita jangan terlalu menyinggung. Ya namanya niat, ya. Ini hebatnya niat. Niat itu pekerjaan hati. Seperti sholat. Sholat kalau tidak niat tidak sah. Nanti kan sholat subuh. Seperti apa niat sholat subuh? Bu, sholat subuh, niat sholat subuh gimana Bu? Halo? Tidur apa? Bu, niat sholat subuh gimana? Nah, itu bukan niat sholat, itu lafaz niat. Kalau niat itu dalam hati. Kenapa niat itu dalam hati? Karena dia rukun qalbi. Ingat, dulu saya pernah menyampaikan di sana di waktu
Ya, di pondok Batu rukun sholat ada 4. 1 rukun qalbi, 2 rukun qauli, 3 rukun fi'li, 4 rukun ma'nawi. Nah, salah satunya niat. Niat itu rukun qalbi. Karena niat rukun qalbi tempatnya di qalbu, di hati. Jadi kalau sholat subuh nanti, biarpun berapa kali mengucap usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, biarpun niatnya berkali-kali diucapkan, begitu mulai sholat tidak niat, tidak sah sholatnya. Jadi begitu takbirul ihram, Allah. Ketika memulai pekerjaan Allahu Akbar, di situ diikhlaskan niat, hatinya bicara. Karena dalam hati seperti Bapak Ibu menghadap ke sini diam, tapi hatinya bicara kan? Nah, hatinya bicara. Itu contoh pekerjaan hati. Jadi niat itu masuknya rukun qalbi, tempatnya di hati. Usolli itu hanya untuk membantu, hukumnya sunnah. Kalau niat hukumnya wajib. Kalau ibu tidak niat maka tidak sah. Maka usolli itu hanya lidah menolong hati, mengingatkan awas loh nanti niat, begitu takbir Allahu Akbar niat. Itu contoh niat. Nah, kita pun hadir di sini luruskan niat. Kira-kira hadir di sini niatnya karena apa? Kan urusan hati kita nggak bisa lihat. Maka perlu diluruskan niat. Niat menuntut ilmu, niat menyanjung Nabi, niat syukuran sehat bisa berjalan, niat umur. Nah ini yang penting, masih hidup. Oh, alhamdulillah masih hidup, bisa pengajian, bisa bersih. Itu nikmat umur. Kalau mati, gak bisa kita datang ke masjid. Begitulah anak lempar. Namanya anak-anak begitu. Jangan ini ya. Ini dilatih kehusuan. Makanya khusyuk itu tidak masuk ke dalam rukun sholat. Khusyuk itu bukan merupakan syarat sahnya sholat. Coba kalau khusyuk masuk ke dalam syarat sahnya sholat, repot gitu. Begitu Allahu Akbar ingat utang, Allahu Akbar ingat segala. Iblis itu coba aja ajib kalau lagi sholat ingat, yang lupa-lupa jadi ingat, jadi dibangkitkan ingatannya sama iblis supaya terganggu. Ingat ini, ingat itu, macam-macam. Itulah. Ya. Makanya kalau lupa sesuatu sholat nanti jadi ingat. Lupa naruh kunci mobil atau kunci keropak, ya kunci keropak. Lupa naruh kunci keropak. Sholat jadi ingat ada di mana. Nah, kembali ke niat. Satu, pahalanya satu. Mau pengajian, untuk ilmu, udah satu pahalanya. Nah, inilah yang membedakan orang yang cerdas dan tidak cerdas. Kalau orang yang cerdas itu niatnya yang banyak. Karena hati ini ajaib, tidak terlihat, dia ada di dalam. Sebanyak niat yang kita ungkapkan, maka sebanyak itu pula pahalanya. Seperti orang menikah. Nih, ada orang menikah. Niatnya apa? Mencari teman untuk beribadah kepada Allah, mencari teman untuk berbakti kepada orang tua dan mertua, mencari teman untuk bersilaturahim. Jadi niat yang banyak, bukan hanya melampiaskan birahi atau melangsungkan keturunan, tapi juga untuk ibadah. Termasuk duduknya kita ini insya Allah ibadah.
kita ini malam ini menyenangkan hati orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia di alam barzakh sana. Apa bedanya kita dengan orang ahli barzakh? Kalau kita nggak bisa melihat orang yang dikubur, tapi orang yang dikubur bisa melihat kita. Jadi senang orang tua kita yang sudah meninggal melihat anaknya, oh mau kumpul di masjid, senang. Begitupun sebaliknya, kalau melihat anaknya maksiat, sedih orang tua kita. Maka jangan coba-coba bikin dosa, ya. Itu akan membuat orang tua kita sedih, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Begitupun Nabi kita senang umatnya kumpul bersolawat, ada doa di dalamnya, ada sejarah Nabi di dalamnya. Nah, tujuannya Maulid ini adalah tidak ada tembaknya, bebas. Baik. Kita sedikit akan melihat sebelum lahirnya Nabi. Bagaimana situasi sebelum lahirnya Nabi kita? Sebelum Nabi kita diutus Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, Nabi Musa. Orang yang ingkar umatnya Nabi Musa, yang tidak beriman kepada kenabian Nabi Isa, namanya Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu nggak mau menerima kenabian Nabi Isa? Karena menganggap ibunya itu zina, karena lahir nggak punya bapak. Itu masalahnya. Kemudian kenapa orang Nasrani, umatnya Nabi Isa, tidak mau terima Nabi Muhammad? Karena kedengkian, pengennya dari bangsa mereka, dari Bani Ishak, pengennya dari Nabi itu pokoknya dari Bani Ishak aja, nggak boleh dari yang lain. Begitu lahir dari Bani Ismail, nah disitu mulai nggak terima, ingkar. Makanya dua ini disebut walau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ada yang dimurkai dan ada yang sesat. Yang dimurkai ya Yahudi, umatnya Nabi Musa. Yang sesat ya umatnya Nabi Isa, yang tidak mau menerima kenabian. Ini sebelum lahir. Jadi mereka itu baik Yahudi maupun Nasrani itu punya data nanti akan lahir Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya apa di antaranya? Ciri-cirinya di belakangnya di sini di punggungnya ada tulisan nubuwah. Kalau orang kita tako, saya bilang tako. Coba tatonya ada yang di tangan, ada yang di kaki. Kalau Nabi tatonya di sini di punggung, di antara kaki berada. Itu yang bikin tato Allah, bukan saya. Nah, kemudian apalagi ciri-cirinya? Selalu dipayungi awan, kemana-mana awan itu. Nah itu disaksikan oleh orang-orang pendeta-pendetanya, itu disaksikan. Itu sebelum kelahiran sudah ada lahir nanti dari. Nah itulah kenapa di Madinah itu kenapa ada orang Yahudi, padahal orang Yahudi itu bukan asli penduduk Madinah. Kan ada Yahudi Bani Nadir gitu kan ya dalam kisah di dalam Al-Quran. Kenapa di Madinah itu ada orang Yahudi? Jadi orang Yahudi itu sudah tahu nanti bakal muncul Nabi akhir zaman di Madinah, makanya berbondong-bondong ke Madinah. Pada saat itu orang-orang Yahudi itu kalau perang selalu kalah. Yahudi itu kan pusatnya di Syam, di
Bisa. Kalau sekarang itu ya Israel, biar sekitar situ, di Palestina sekitar. Jadi sudah tahu dia pendeta-pendetanya nanti akan lahir, makanya berbondong-bondong pergi ke Madinah. Begitu lahir tidak sesuai yang diharapkan, bukan dari bangsanya, sehingga mereka akhirnya berniat ingin membunuh dan sebagainya. Ini kejadian sebelum lahirnya Nabi. Kemudian apalagi yang kedua, sebelum lahirnya Nabi, kita hafal semua ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Anak kecil masih hafal. Itu sebelum kelahiran Nabi ada tentara gajah. Bayangkan di Mekah itu nggak ada gajah, nggak ada gajah. Adanya unta, ada gajah. Ini kan tanda juga. Maka setelah kejadian itu lahirlah Nabi. Nah kisahnya kita bisa lihat di dalam surah Al-Fil. Jadi begini. Orang Nasrani itu Raja Najasyi waktu itu kan berkuasa, kemudian mengalahkan Yaman. Nah salah satunya Yaman ini dipegang oleh Abraham. Ini berarti panglimanya Dur lah. Kemudian karena dua nggak mungkin, jadi salah satunya harus Abraham ini dominan. Bagaimana dia bisa mengalahkan temannya itu dengan cara takluk dia? Akhirnya disanjung. Kemudian Abraham ini dia lihat, heran, orang Yaman kok pada pergi ke Mekah. Apa yang dikunjungi? Ternyata yang dikunjungi cuma bangunan persegi, kotak gitu, Ka'bah. Bangunan tua ditutup kain satir. Disangkanya tidak ada muatan fanatisme keyakinan. Akhirnya Abraham bikin gereja supaya itu orang-orang itu tidak pergi ke sana, pergi ke gereja, dibikin gereja yang besar. Ini asbabnya penyerangan ke Ka'bah. Kemudian setelah itu ada orang Arab gak terima, namanya Malik bin Kinanah. Malik bin Kinanah geram, ngapain Abraham bikin gereja segala, mau apa? Akhirnya dia iseng masuk ke gereja, dia buang kotoran di situ. Tidak sebatas itu, kotorannya dilempar-lemparkan ke tembok. Marah kan Abraham? Itu bangkit emosinya, telepon. Kalau zaman sekarang minta gajah paling gede kayak Ethiopia di Raja Najasyi, minta gajah yang paling besar namanya Mahmud. Ada namanya Mahmud ini. Mahmud itu nama gajah. Dikirimlah gajah yang paling besar untuk meruntuhkan Ka'bah. Nah disitulah singkat cerita tidak bisa kan? Ya. Di situ Allah utus burung ababil. Burung ababil. Bayangkan batunya itu biarpun ini pakai kopi besi tembus. Makanya faja'alahu ka'afin ma'ruf, seperti daunnya dimakan. Kita kan bolong kalau daun. Nah itu tuh bolong. Bolong tembus sih sampai ke anus. Sampai ke gajahnya mati. Kalau Abraham beda, perlakuannya beda. Abraham itu sempat bisa melarikan diri, tapi dikejar oleh burung. Kalau sekarang apa ya, roket apa itu, rudal, misalnya diikuti. Ya sampai ke istana Raja Najasyi, kena juga dijatuhin. Tapi Abraham beda, dia jatuhin batu
kemudian kita di tubuhnya berputar-putar, kemudian meledak, tubuhnya pecah. Itu lebih dahsyat siksanya seperti itu. Nah ini, jadi ada pelajaran. Batu saja yang kecil begitu di bawah bulu bisa menghancurkan pasukan bergajah. Topi bajanya tembus. Nah kita ini jangankan melawan Allah, itu kan contoh, lawan bahu neraka saja. Ya jangan jauh-jauh, kita melawan matahari aja, lihat matahari siang hari gak kuat mata. Itu baru ciptaan Allah. Mau sombong apa? Ini sebelah sana itu laut. Kalau Allah mau tumpahkan sini habis semua. Habis. Alhamdulillah Cirebon ini masih dijaga. Apalagi Cirebon ini terkenal pusat bumi pakunya untuk wilayah kita ini Indonesia. Maka acara semacam ini termasuk menggembirakan sesepuh kita, leluhur kita, yaitu Syekh Syarif Hidayat atau Sunan Gunung. Baik, ini saja kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Begitupun setelah lahir, banyak kejadian-kejadian yang aneh. Kita bisa baca di dalam perjanji misalnya, atau Siful Duror, atau Tiba, itu ada. Kalau berjanji ada 18 bab. Pernah akad dibaca? Biasanya kalau di masyarakat kita cuma 4 bab. Mahalul Qiyam langsung, ya bab 4 langsung Mahalul Qiyam. Padahal ada 18 bab. 18 banyak. Termasuk kisah Isra Mi'raj itu ada di dalamnya. Nanti bab 19 itu doa. Belilah di toko kitab situ, toko Cahaya, toko Al-Mimi ada berjanji yang sudah terjemah. Minimal tahu kisahnya, ceritanya tahu, sehingga bisa dihayati. Ini manfaatnya kita acara maulid. Jadi maulid ini termasuk mengingat juga, seperti contohnya kemarin sebelum bulan Rabiul Awal, bulan Safar. Sebelum Safar, Muharram. Muharram memperingati puasa Syuro, ya 10 Asyura dan Tasyrik, tanggal 9 dan 10. Itu kan mengingat Nabi juga, Nabi Musa. Kalau ini mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi lebih utama lagi. Baik. Nah, acara seperti ini itu bukan hanya kita mengingat setahun sekali Nabi kita, setiap sholat kita diingatkan. Coba, Bu, lagi sholat di